Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, kemudahan serta kesempatan sehingga alhamdulillah kita dapat dihidupkan kembali dari yang sebelumnya sahabatnya kematian yaitu tidur, lalu dibangunkan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk menambah kita dalam ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Salat dan salamnya juga tetap tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti risalahnya. Semoga kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan tentang penyesalan orang-orang di bulan Ramadan. Nah, hal ini penting untuk disampaikan karena berbagai macam mungkin kita yang sudah umurnya belasan tahun bahkan sampai puluhan, mungkin bukan pertama kali kita mengalami bulan Ramadan. Namun yang menjadi sesuatu yang penting adalah bagaimana Ramadan ini menjadi sebuah esensi, bukan hanya sebagai rutinitas semata, bukan hanya sebagai ritual semata, tetapi merubah dalam kehidupan kita. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hal ini menjadikan sebuah konsep pendidikan atau tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita sebagai muslim yang taat dan menjauhi kemaksiatan. Bagaimana takwa ini adalah menaati segala aturannya, segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Di dalam bulan puasa kita alhamdulillah diberikan oleh Allah berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Bagaimana umat-umat terdahulu berpuasa satu hari semalam penuh. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan sebelum orang-orang itu mereka diwajibkan berpuasa bukan 12 jam seperti kita mulai dari terbit subuh sampai terbenam matahari, tetapi sebelumnya diwajibkan ketika sehari semalam penuh. Bahkan pada zamannya Nabi Muhammad SAW sebelum dirutinkan syariat sebelum turun syariat yang baru, itu bagaimana mereka ini dibangunkan untuk sahur terus untuk berbuka. Nah, ketika sudah berbuka maka sekitar jam 9 atau jam 10 di sana sudah tertidur kembali, maka sudah dimasuk lagi untuk ritual puasa. Sehingga alhamdulillah kita yang telah disempurnakan syariatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad SAW menjalani puasa tidak terlalu berat, hanya sekitar 12 jam kurang lebihnya. Nah, hal ini menjadikan kita bersyukur sekali karena pahala orang-orang yang terdahulu itu lebih besar pahala kita dibandingkan dengan akumulasi puasa mereka. Sehingga akan sayang sekali sekiranya kita mendapatkan sebuah kenikmatan. Kalau misalnya di dalam sebuah perbelanjaan kita diberi diskon besar-besaran, kita tidak memanfaatkan hal tersebut, sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi. Ketika Allah beri kesempatan, pahala wajib menjadi dikalikan 70 kali lipat, pahala sunnah dijadikan pahala wajib. Lalu kita tidak melaksanakannya dikarenakan kita menuruti hawa nafsu kita. Maka jangan sampai kita kalah oleh hawa nafsu kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah membelenggu setan-setan yang biasa mengganggu kita pada selain bulan Ramadan. Maka yang hal ini menjadikan sebuah tarbiyah bagi kita di 11 bulan berikutnya, jangan sampai kita lepas lagi kendali. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an sebagai
petunjuk yang diturunkan kepada bulan Ramadan, yang hal ini pasti akan menjadikan kita sering meneladaninya. Jangan sampai hanya terucap di dalam mulut, hanya terpatri, bahkan tidak lewat tenggorokan, sehingga tidak turun ke dalam hati dan raga serta jiwa, sehingga nantinya akan menjadi penyesalan bagi kita. Ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu hanya ritual semata, bukan sebuah tarbiyah atau pendidikan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman untuk memaksimalkan bulan Ramadan, khususnya untuk memperbaiki niat kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepada seorang hamba melainkan sebuah rasa kasih sayang. Karena sesungguhnya orang-orang yang mati sebelum kita, orang-orang yang telah meninggal yang sebelumnya mengira mereka akan hidup, maka apa yang mereka sesali adalah ketika mereka tidak dapat berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Maka kita yang diberikan kesempatan hidup, jangan sampai kita melewatkan Ramadan dengan sia-sia, masih main game, masih scrolling, atau masih melakukan hal-hal yang sia-sia, bahkan menjurus kepada kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menjalani ketaatan di bulan Ramadan serta menjauhi kemaksiatan. Insyaallah saya sehat. Bagaimana dengan teman-teman? Insyaallah. Alhamdulillah, yang benar yang mutlak dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bitaufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.